Sistem buku besar dan pelaporan ini merupakan subsistem yang terakhir dari sistem informasi akuntansi. Ingat, sistem informasi akuntansi itu terdiri dari beragam subsistem, dan sistem buku besar dan pelaporan ini merupakan salah satunya. Ini adalah screen capture dari bukunya Romney. Disebutkan di sini bahwa fungsi utama dari sistem buku besar dan pelaporan keuangan itu adalah mengumpulkan dan mengorganisasikan data yang berasal dari berbagai sumber. Salah satunya berasal dari subsistem-subsistem siklus akuntansi yang lainnya. Ingat, chapter ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus sumber daya manusia dan penggajian. Masing-masing siklus itu menghasilkan data ringkasan, dan kemudian data ringkasan itu dikumpulkan dan diorganisasikan oleh sistem buku besar dan pelaporan keuangan ini. Siklus pendapatan misalnya, dalam gambar ini ditunjukkan mengirimkan data penjualan kepada siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Selain data penjualan, siklus pendapatan ini juga mengirimkan data mengenai penerimaan kas. Sistem buku besar ini mengadaptasi sistem pembukuan berpasangan, sehingga kalau penjualan, kalau diekspresikan dalam bentuk ayat jurnal, ya debitnya piutang, kemudian kreditnya pendapatan penjualan, didebit lagi ke HPP, harga pokoknya, kemudian dikredit lagi ke persediaan barang dagangan. Untuk penerimaan kas, kalau dinyatakan dengan ayat jurnal, kas didebit, kemudian kreditnya adalah piutang usaha. Kalau ada diskon, ya berarti ada kas didebit, kemudian diskon penjualan juga didebit, kemudian kreditnya adalah piutang usaha. Bagaimana dengan siklus pengeluaran? Sama, yang dikirim adalah data ringkasan mengenai transaksi pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong misalnya, atau kalau perusahaan dagang ya pembelian persediaan barang dagangan. Kemudian data lainnya yang juga disuplai dari siklus pengeluaran adalah pengeluaran kas. Kalau diekspresikan dalam bentuk jurnal standar, ini juga sangat terstruktur. Yang didebit itu pasti persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, atau kalau itu perusahaan dagang ya persediaan barang dagangan. Kreditnya yang tipikal adalah utang usaha. Kemudian yang pengeluaran kas, biasanya utang usahanya di debit karena ini pelunasan, kemudian kas di kredit. Kalau mendapatkan diskon ya berarti biaya perolehan dari persediaan yang kita beli itu diturunkan kalau dalam sistem perpecual. Ya. Sehingga kalau misalnya pembelian bahan baku ya piutangnya di debit, kemudian persediaan bahan baku di kredit, kasnya di kredit. Jurnal yang sama juga berlaku untuk transaksi yang lainnya yang menerima diskon dari supplier. Siklus produksi ini juga mengirimkan data transaksi secara terstruktur sekali, karena yang direkam
di siklus produksi itu terutama adalah akuntansi biaya, ya. Jadi debitnya ya persediaan barang dalam proses, kemudian kreditnya adalah semua unsur biaya produksi. Bisa persediaan bahan baku, bahan penolong, kemudian utang gaji dan upah, ya, serta overhead yang lain. Yang nanti secara keseluruhan itu bisa diringkas berupa, kalau dalam buku sistem akuntansi zaman dulu, cost of goods manufactured ini biasa diterjemahkan dengan harga pokok produksi. Jadi data harga pokok produksi itu diserahkan dari siklus produksi kepada siklus buku besar. Nanti kalau produk selesai ya berarti finished goods gitu, atau persediaan barang jadi di debit, kemudian kreditnya adalah persediaan barang dalam proses. Dan yang berikutnya adalah siklus sumber daya manusia dan penggajian. Ini juga data pemrosesan transaksi secara periodik yang bisa dikirimkan dalam bentuk jurnal yang terstruktur adalah terkait dengan beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah di debit, kreditnya bisa utang gaji dan upah, atau juga kalau terkait dengan upah tenaga kerja produksi ya debitnya bisa saja persediaan barang dalam proses. Jadi ini semoga memberikan gambaran bahwa sistem akuntansi itu sebagian data yang diproses di GL-nya, di salah satu subsistemnya, itu berasal dari subsistem yang lain, yang dinamakan dengan subsistem siklus akuntansi. Oke, kembali ke tampilan sebelumnya. Bisa diperhatikan di sini bahwa sumber yang poin pertama yang berasal dari subsistem siklus akuntansi itu merupakan data transaksi operasi, data transaksi rutin, ya. Tetapi informasi tentu saja tidak hanya mencakup, atau informasi akuntansi itu tidak hanya mencakup informasi operasi saja, ya. Sehingga di sini sistem buku besar dan pelaporan juga mengumpulkan dan mengorganisasikan data yang berasal dari treasurer misalnya. Treasurer itu kita sebut saja manajer keuangan, ya, yang mensuplai data transaksi terkait dengan aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas pendanaan misalnya ketika entitas itu memperoleh pinjaman dari entitas lain, lembaga keuangan misalnya, atau dari pemegang saham. Aktivitas investasi itu terkait dengan jual beli aset jangka panjang. Nah, karena sifatnya yang non-rutin, transaksi semacam ini biasanya tidak melalui subsistem siklus akuntansi, melainkan langsung di-entry oleh si treasurer tadi, si manajer keuangan tadi. Kemudian ada juga angka anggaran yang diinput oleh bagian penganggaran. Ini juga menjadi input bagi sistem buku besar dan pelaporan, karena nanti angka anggaran ini biasanya dibandingkan dengan angka realisasi. Sebagai contoh, realisasi penjualan, realisasi biaya, realisasi biaya produksi, dan seterusnya, itu akan dibandingkan antara budgeted dengan actual, atau anggaran dengan realisasi. Kemudian pada akhir periode biasanya si controller, kita sebut saja manajer akuntansi, itu juga menyediakan
eh, ayat-ayat jurnal akhir tahun yang kita biasa sebut dengan istilah ayat jurnal penyesuaian. Inilah sumber-sumber utama dari sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Sumber-sumber data utama yang masuk ke dalam sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Apa saja aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem buku besar dan pelaporan keuangan bisa Anda lihat dalam DFD yang saya tampilkan ini. Ada 4 aktivitas yang diindikasikan atau fungsi ya. Yang pertama adalah mengupdate atau memutakhirkan general ledger. Mengupdate atau memutakhirkan general ledger itu biasanya dilakukan dengan interface atau formulir journal entry kalau untuk sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Akun mana yang didebit, akun mana yang dikredit, jumlahnya berapa, seperti itu ya. Baik yang berasal dari subsistem siklus akuntansi maupun yang berasal dari sumber lainnya, misalnya tadi dari controller, treasurer. Kemudian aktivitas berikutnya adalah adjusting entries, ya. Mempost atau memindahkan atau membukukan adjusting entries, ya. Membukukan adjusting entries. Kemudian yang ketiga adalah menyusun atau menyiapkan laporan-laporan manajerial. Ini memberikan penekanan bagi Anda sekalian bahwa siklus buku besar dan pelaporan itu bukan hanya menghasilkan laporan keuangan, makanya di sini disebut siklus buku besar dan pelaporan, bukan pelaporan keuangan ya. Karena kalau pelaporan keuangan konotasinya itu hanya menyusun laporan keuangan saja. Nah, ini aktivitas yang dilakukan di dalam siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Sekarang itu zamannya ERP, Enterprise Resource Planning System. Dan ini adalah gambaran desain sistem untuk buku besar dan pelaporan yang bersifat online. Saya membayangkan sistem ini atau sistem yang diilustrasikan oleh Romney ini berbasis web ya. Jadi interface-nya itu bisa diakses melalui browser ya. Kemudian ada database tunggal ya, yang di sini digambarkan dengan simbol tabung, tulisannya adalah general ledger. Kemudian ada kotak-kotak di sekelilingnya ini, ada general ledger update program, kemudian ada periodic closing program, ada financial decision support system. Itu merupakan aplikasi-aplikasi yang mengakses database, yang melakukan manipulasi gitu terhadap database ya. Ada juga di sini aplikasi accounting inquiry processing. Nah, masing-masing dari aplikasi itu mengakses database yang sama, yaitu database general ledger. Ada data yang tersimpan secara terpusat dalam integrated database, kemudian beragam aplikasi mengakses database tersebut, yang pelaku-pelakunya itu adalah orang-orang yang berbeda-beda dari berbagai area di dalam organisasi. Tentu saja Anda bisa membayangkan ancaman atau risiko yang timbul dari desain sistem semacam ini. Ancaman nomor satu adalah data general ledger itu tidak akurat dan tidak valid. Tidak akurat itu artinya mengandung kesalahan. Misalnya angka 531 ditulis 513. Itu berarti tidak akurat, mengandung kekeliruan.
ada kode akun yang salah, ada nama customer yang spellingnya tidak sesuai, dan sebagainya. Tidak valid itu artinya data masuk tetapi tanpa melalui proses otorisasi yang semestinya. Misalnya karena ada karyawan yang tidak berwenang melakukan input data yang mengakibatkan eh, di dalam sistem akuntansi itu termasuk di dalamnya data yang tidak valid, tidak melalui proses validasi yang juga berpotensi merusak keakuratan atau integritas dari data yang masuk ke dalam database. Prosedur pengendalian yang bisa diimplementasikan diantaranya adalah pengendalian integritas pemrosesan data. Data yang masuk, data yang diproses, serta data yang hasilnya berupa output informasi itu harus integrated, ya. Tidak ada data yang missing di tengah-tengah, misalnya masuk 10, diproses 10, keluarnya adalah ringkasan dari 10 data yang masuk itu. Itu yang dimaksud dengan pengendalian integritas pemrosesan. Tidak ada yang missing di tengah-tengah. Caranya ya dengan menerapkan 3 jenis pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Data yang tidak akurat dan tidak valid juga bisa diminimalisir terjadinya dengan pembatasan akses. Ada prosedur dalam sistem itu yang membatasi akses kepada karyawan untuk memasuki sistem buku besar. Misalnya hanya karyawan yang menjadi administrator atau menjadi operator dari sistem GL yang berhak untuk atau memiliki username dan password ke sistem buku besar. Kemudian treasurer juga punya akses karena dia juga bisa mengentry jurnal transaksi, terutama yang terkait dengan investasi dan pendanaan tadi. Controller juga punya akses karena dia melakukan posting transaksi penyesuaian pada akhir periode. Pembatasan akses ini penting sekali dalam sistem berbasis web. Anda mungkin juga sudah terbiasa melakukan ini. Hak akses Anda terhadap sistem informasi akademik misalnya akan berbeda dengan hak akses saya sebagai staf pengajar. Hak akses saya sebagai staf pengajar akan berbeda juga dengan sebagai koordinator program studi, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah pengecekan atau penelaahan gitu ya terhadap update history dari database. Database itu biasanya men-generate satu report by system ya yang mengindikasikan sejarah perubahan atau manipulasi yang dilakukan terhadap database. Nah, ini juga secara rutin harus dicek. Sampling misalnya kalau ketidakakuratannya itu relatif kecil ya, atau ketidakvalidan data itu tidak terlalu banyak, insertnya bisa sampling. Tapi kalau keterjadiannya itu sangat tinggi, maka bisa saja dilakukan review atau penelaahan secara mendalam. Sehingga kita nantinya misalnya bisa mengetahui siapa yang oknum yang bermain di belakang eh, keterjadian data yang tidak akurat dan tidak valid tersebut. Sistem online yang melibatkan banyak orang ini juga bisa mengakibatkan terungkapnya laporan keuangan tanpa proses otorisasi yang semestinya. Kita tahu bahwa laporan keuangan itu adalah pernyataan resmi dari perusahaan kepada pihak luar. Kalau dia keluar sebelum disahkan atau sebelum diotorisasi,
itu berarti suatu ketidakberesan, ya, yang tentu saja harus diminimalisir terjadinya melalui prosedur pengendalian. Yang dicontohkan oleh Rumni terkait dengan pengungkapan laporan keuangan atau pengungkapan informasi keuangan tanpa otorisasi itu adalah lagi-lagi dengan menerapkan prosedur pembatasan akses serta enkripsi. Sistem online yang melibatkan banyak orang juga bisa mengakibatkan data hilang atau rusak. Terkait dengan ancaman ini, prosedur pengendalian yang standar adalah pencadangan, backup, serta program atau rencana pemulihan data. Rencana pemulihan data atau istilah baku yang sering kita dengar adalah disaster recovery procedure, prosedur pemulihan dari bencana. Risiko atau ancaman serta prosedur pengendalian dalam tabel ini juga diilustrasikan untuk tiap-tiap tahap atau tiap-tiap aktivitas dari sistem buku besar dan pelaporan. Misalnya di sini ada ancaman yang terkait dengan aktivitas update general ledger, kemudian ada juga ancaman yang terkait dengan aktivitas posting jurnal penyesuaian, demikian juga dengan ancaman dan risiko yang terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan serta laporan manajerial.